Bagaimana jika ada cara baru untuk memahami Al-Quran yang lebih sesuai dengan zaman sekarang? Apakah tafsir klasik masih cukup atau kita perlu pendekatan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izah Malika, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Dalam video ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hermeneutik dan Pengembangan Ulumul Al-Quran karya Bapak Sahiron Syamsuddin. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermenein yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Dalam dunia filsafat, hermeneutika adalah metode interpretasi yang digunakan untuk memahami makna sebuah teks secara mendalam, tidak hanya berdasarkan kata-kata yang tertulis, tetapi juga melalui konteks sosial dan historis. Awalnya dikembangkan dalam teologi Kristen untuk menafsirkan Injil. Kajian Islam, hermeneutika itu menjadi perdebatan penting sejak munculnya pemikir modern seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Muhammad Arkan. Kita masuk ke ringkasan isi bukunya sendiri. Jadi buku Hermeneutik dan Pengembangan Ulumul Al-Quran itu membahas yang pertama, pendekatan klasik dalam tafsir Al-Quran dan keterbatasannya di era modern. Yang kedua itu bagaimana hermeneutika bisa menjadi alternatif untuk memahami wahyu. Ketiga, tokoh-tokoh penting dalam hermeneutika Islam. Dan keempat, pro dan kontra hermeneutika dalam studi Islam. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perbedaan tafsir klasik dan hermeneutika. Jadi tafsir klasik ini memiliki keunggulan dalam validitas sumbernya, karena tafsir klasik itu sumbernya kan didasarkan pada hadis dan riwayat sahabat Nabi. Namun, tafsir klasik itu sering dianggap terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan perkembangan zaman. Sebaliknya, hermeneutika lebih dinamis dan mencoba memahami makna teks sesuai konteks zaman. Yang kedua, kita bahas tokoh-tokoh hermeneutika dalam Islam. Pertama itu ada Fazlur Rahman. Beliau itu mengembangkan metode double movement atau gerakan ganda, yaitu yang pertama memahami konteks historis ayat saat diturunkan. Yang kedua itu menerapkan nilai-nilai universal Al-Quran ke dalam konteks zaman modern. Kedua itu ada tokoh Nasr Hamid Abu Zaid yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah teks historis, sehingga penafsirannya itu harus berkembang sesuai zaman. Karena pandangannya ini, Abu Zaid dianggap sesat oleh beberapa kelompok konservatif di Mesir. Yang ketiga itu ada Muhammad Arkon. Muhammad Arkon ini menawarkan konsep dekonstruksi, yaitu meneliti Al-Quran dengan pendekatan kritis agar lebih terbuka terhadap pemahaman baru. Terus yang ketiga, kita akan membahas implikasi hermeneutika terhadap ulumul Quran. Jadi buku ini menjelaskan bahwa hermeneutika itu bisa memperkaya ulumul Quran dalam beberapa aspek. Pertama itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu tidak hanya dilihat dari riwayatnya, tapi juga analisis sosial politik saat itu. Yang kedua itu ada maqasid syariah. Jadi menekankan tujuan utama hukum Islam dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga ada pendekatan multidisipliner. Jadi tafsir dapat dikaitkan dengan ilmu sosial, politik, dan budaya. Yang terakhir kita bahas kritik terhadap hermeneutika dalam Islam. Ternyata tidak semua ulama setuju dengan hermeneutika. Kritik yang muncul itu antara lain, pertama, subjektivitas yang berlebihan. Dikhawatirkan membuka peluang tafsir yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, pengaruh pemikiran barat. Sebagian pihak menolak hermeneutika karena dianggap sebagai konsep sekuler yang tidak relevan dengan Islam. Yang ketiga, potensi dekonstruksi makna. Jadi pendekatan hermeneutika ini bisa mereduksi nilai-nilai Islam dalam tafsir. Yang terakhir kita coba analisis kelebihan buku dan kekurangan bukunya. Jadi menurut pandangan saya, pembahasan komprehensif buku ini memberikan analisis mendalam tentang hermeneutika dalam Islam. Yang kedua itu kelebihan bukunya, bahasa akademisnya itu jelas. Jadi konsep-konsep yang sulit itu dijelaskan dengan baik. Yang ketiga itu menampilkan sudut pandang pro dan kontra. Tidak hanya mendukung hermeneutika, tapi juga menyajikan kritik terhadapnya. Itu kelebihan bukunya. Kalau kekurangan bukunya itu sulit dipahami bagi pemula. Jadi buku ini itu lebih cocok untuk mahasiswa dan akademisi.
lalu kurangnya contoh konkret. Jadi lebih baik ya saran jika ada lebih banyak studi kasus penerapan hermeneutika dalam tafsir. Nah, jadi kesimpulan dari review buku ini, buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Al-Quran ini adalah bacaan yang penting bagi siapa saja yang tertarik dengan tafsir Al-Quran modern. Buku ini cocok untuk akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin memahami perbedaan antara tafsir klasik dan metode hermeneutika. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.